Oke, nama saya Murdiono, ya, panggilan hari-hari Diono. Saya di stasi di pembangunan Hati Kudus Yesus ini dipercaya oleh baik dari pihak pastor maupun keuskupan sebagai prodiakon. Untuk pekerjaan sehari-hari saya petani. Jadi mungkin itu karena singkat saya, Mas. Ya. Ibu, perkenalkan dulu. Kalau saya nama lengkap sehari-harinya. Ya. Untuk pengurusan di sini saya sebagai ketua umat. Untuk pekerjaannya di desa. Oke, siap. Terakhir Pak, perkenalkan. Saya nama lengkap Beres Ardi. Nah, saya sebagai prodiakon sudah 2 periode. Dengan kegiatan Paskah yang ada di pembangunan Kinjil. Nah, bagaimana sih kalau berkaitan dengan Paskah di pembangunan Kinjil? Untuk suasana Paskah sih di sini ya lumayan ya cukup meriah gitu. Karena terkaitnya dengan Paskah ini kan ya apa namanya puncak iman kita. Jadi kita untuk umat selalu berantusias mengikuti kegiatan Paskah dari sejak Minggu Palma, Kamis Putih, bahkan sampai Jumat Agung, bahkan sampai pada hari ini hari Paskah yang pertama. Jadi puncaknya sangat istimewa lah bagi kita umat Katolik. Ini menjadi tradisi kami di sini karena saya ulangi tadi, yang Paskah ini memang merupakan puncak iman kita sebagai orang Kristiani, karena disitulah iman kita tertanam bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena harapan kita semua yang hidup di dunia ini akan mendapatkan keselamatan itu. Kebiasaan-kebiasaan Paskah, mungkin ada tradisi khusus yang dilaksanakan di pembangunan Kinjil? Kalau tradisi itu kadang kita ini agama ini kadang ada juga tradisi adat itu bisa kita campurkan. Gitu. Nah, tapi kita menyelesaikan di agama dulu, nanti berikutnya baru ke adat gitu. Segala macam tarian juga bisa kita ikut sertakan di gereja. Begitu juga kalau terkaitnya dengan orang adat juga kadang memerlukan dari pihak agama, ya kita tetap sama-sama melayani gitu. Tahun ini apa sih kira-kira yang agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Untuk masalah kenangan Paskah dari tahun-tahun sebelumnya memang maknanya itu berbeda-beda setiap tahun itu, karena kesadaran umat itu kan ya semakin tahun itu ya semakin meningkat gitu. Dari sebelumnya mungkin terutama kepada orang-orang muda, kami sebagai pemuka di keagamaan, bagaimana cara kami ini merangkul anak-anak muda ini supaya ikut serta dalam keagamaan, supaya kita juga menjaga ya gereja itu menjaga supaya anak-anak muda itu jangan dengan pergaulan sekarang yang sangat ya luar biasa, jadi supaya anak-anak itu bisa menahan itu gitu. Untuk Paskah tahun ini secara khusus untuk gereja ini dan juga secara umum untuk masyarakat yang ada di pembangunan Kinjil, apa harapannya Pak? Harapan kita semoga di tahun yang akan datang lebih baik dari yang tahun yang sekarang. Mungkin karena tadi juga saya ingin sampaikan di tahun-tahun yang sebelumnya kami merupakan ya sebagai untuk memperingati Jumat Agung kemarin, kami kan sering jalan salib di dalam gereja saja. Tapi untuk tahun sekarang kami melakukan jalan salib itu di lingkungan halaman ini sampai selesai. Ya, sore kami hormati lagi, sore pasca Jumat Agung itu langsung ditutup dengan ibadat ya. Kami ini sangat mengharapkan dari pihak pemerintah daerah ya. Kami sudah 3 tahun yang lalu melakukan proses ya proposal untuk rehab ya gereja kami, karena
gereja ini terdiri itu sejak tahun 95 kalau tidak salah. Jadi kalau kita bandingkan dengan dengan tahun 2025 ini kurang lebihnya ada 30 tahun lebih ya. Jadi kita wajib, gereja ini kan wajib ada perhatian dari pemerintah daerah gitu. Sudah layak lah untuk direnovasi gitu. Kemarin juga kami mengajukan proposal, bahkan sudah nyampai di dinas ya terkait di Kabupaten Ketapang, bahkan sampai di Kesra, bahkan juga kami bertemu juga dengan Sekda yang sekarang dia menjadi bupati. Tapi proposal kami sampai sekarang belum juga digarap gitu. Jadi mungkin harapan umat itu ya supaya bagaimana gereja ini ya bisa mendapat selayaknya renovasi yang layak lah dari pemerintah daerah. Itulah harapan kami umat di sini gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak untuk waktu yang sudah berkenan untuk diwawancarai sedikit. Terima kasih.